Jembatan Merah, ibu saya calling saya untuk itu ajaran anak-anakmu, anak istrimu biar senang. Ya namanya perempuan ya senang kayak gitu-gitu dan itu wajar, niatnya baik. Tapi saya ini kayaknya kurang bagus karena merusak emosi, karena tidak menggunakan akal sehat dan hati nurani menurut saya. Akhirnya ya sudah, kebetulan waktu itu kalau nggak salah saya kesini nggak salah, saya kesini nggak sorry ada. Akhirnya ya saya nggak bisa kontrol, akhirnya anak istri saya sama keluarga besar ikut ke sana nonton. Nah subhanallah ketika saya keluar ada aja, ada Ismail, ada ini dan sebagainya. Akhirnya saya nyantol agak lama, kemudian ketika saya mau berangkat anak saya pulang, Nehan sama Al-Fatih. Tuh, kenapa kok pulang saya? Apa nggak ada manfaatnya, cuma rame-rame aja, cuma foto-foto aja, selfie-selfie aja. Oh masya Allah, bagus, bagus. Terus kamu ngapain? Beri saya di rumah baca-baca buku. Nah, itu bagus. Itu test case. Jadi kalau orang itu suka dengan keramaian, itu hanya penggembira, follower. Jadi ibaratnya bumi di lautan, banyak tapi centang perentang, banyak tapi gelombang ambingkan. Hujannya gampang, misalnya acara gini ya, ya kok setuju, siap, saya bagian ini, oke, pisahkan satu, tanya dulu, misalnya si yang ini nggak ada, yang ini sakit, yang ini ada acara, yang ini tinggal kita berdua, nanti tetap jalan nggak? Uh, ya nggak tahu, nah itu begini, ya ya begitu. Tapi kalau apapun yang terjadi, atau banjir, atau hujan, panas, cepat berangkat sama. Nah itu berarti dia karakternya kuat. Jadi kuncinya di situ aja, kalau saya ya. Dan itu kejadian, nggak kejadian. Jadi ada teman saya nggak bisa sebutkan namanya, anda bisa futsal ya? Oh ikut pusat fulan karena mau ada acara family spiritual camp. Oh gitu. Terus saya tanya lagi kedua ketiga kalinya, mendekati hari H, wis dan aku ikut futsal. Loh katanya ikut family spiritual camp, nggak jadi karena ustadznya nggak jadi loh. Nah itu, ya antum itu ikut itu karena ustadz, karena rame-rame atau memang antum anggap penting. Kalau antum anggap penting, berapapun yang hadir antum tetap berangkat. Nah disinilah kemudian akhirnya karakter itu sangat fundamental. Karakter itu sangat, menurut saya adalah yang paling fundamental, karena kalau karakternya bagus, dia dikasih apa saja, dikasih matematika jadi, dikasih fisika jadi, dikasih bisnis jadi, dia pegang apa saja, bahkan pegang racun pun jadi obat. Nah ini yang sedang di apa namanya, kita sedang upayakan untuk kita perbesar kapasitas. Kalau mengikuti rumusnya PCSBC, itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, T tinggikan iman, panjangkan ilmu, vertikal, horizontal, diagonal, L lebarkan amal. Kerja beruntung, kerja cerdas, kerja keras. Nah ini seringkali saya jadikan patokan teman. Tinggal nanti kerja beruntungnya nanti pakai konsep apa. Ini saya kombinasikan dengan 5 peradaban kecerdasan, yaitu SDM, Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, dan Baitul Muamalah. Kemudian ini ada tambahan baru, yaitu saya tambahkan dengan LOA atau Law of Attraction. Salah satu tekniknya adalah, sementara ini saya lagi mempraktikkan, yaitu terapi subur. Yang kedua dengan the power of water. Ini sedang kita istiqomahkan. Ini kerja beruntung. Jadi di samping sholat 5 waktu dijaga, kemudian bacaan Al-Quran, sunah-sunahnya, kemudian kita tambahkan dengan istilahnya itu LOA atau Law of Attraction. Nah, salah satu tekniknya adalah diantaranya saya ambil 2 ini dulu, saya fokuskan di sini, yaitu terapi syukur dan the power of water. Terapi syukur sebagaimana yang dikatakan dijelaskan oleh Bang Zaid, kemudian akhirnya saya lihat channel link YouTube-nya sendiri, yaitu khususnya ketika mau tidur. Ketika mau tidur itu sudah 2 kali ini saya praktekkan dengan anak-anak. Jadi pertama baca doa tidur,
Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim wa ahya, kemudian membaca ayat kursi dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Setelah itu kita ucapkan terapi syukur. Jadi ikuti Abi ya sayang. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih tangan, terima kasih kaki, terima kasih kepala, terima kasih mata, terima kasih panca indera, terima kasih kasur, terima kasih bunda, terima kasih adik-adik, terima kasih bantal, terima kasih sepeda motor, terima kasih rumah, terima kasih mobil. Karena mobil ini saya pakai kemana-mana manut saja, sepeda motor ini kita pakai kemana-mana manut saja. Dia sampai kita taruh di luar panasan, hujan, kena jeglongan, kotor, tetap setia. Kita ucapkan terima kasih. Terima kasih alam semesta, terima kasih Allah yang sudah menganugerahkan kami kenikmatan iman, keistiqomahan, rezeki yang berlimpah, sukses berkah dunia akhirat. Ini kita ucapkan terima kasih dan kita ulang the power of repetition sampai kemudian Anda menjadi ahli. Akhirnya nanti Anda punya teknik sendiri. Nah, teknik itu yang awalnya the power of thinking, mulut, nanti lama-lama menjadi the power of feeling, hati. Jadi akhirnya mengucapkannya terapinya dengan hati, sinkronisasi antara mulut dengan hati. Karena sudah jam terbangnya sudah tinggi. Ketika sudah hati, dia itu kayak punya semacam chemistry dengan mustaqim, alam semesta mendukung, sehingga dia kayak punya the power of yakin, yakinnya lebih kuat. Nah, ini pentingnya istiqomah, kedisiplinan, atau the power of repetition, kekuatan pengulangan. Karena sebagaimana yang pernah Coach Taufik bilang, the power of repetition, kekuatan pengulangan adalah mengerikan, dahsyat. Jadi tadi salah satu terapi syukur, termasuk di jalan tadi itu juga sempat pas naik sepeda motor itu, makasih ya sepeda, terima kasih, ucapan terima kasih terus. Kemudian kepada tumbuh-tumbuhan, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di mana saya tumbuhan kok belum tumbuh buah-buahan ya, tumbuh buahnya ya. Jadi dia bicara. Terima kasih. Syukuri, apresiasi. Ada ayatnya, saya cuma enggak hafal ayatnya. Insar kartum apa itu? Artinya kalau kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku. Cahaya di atas cahaya, hidayah di atas hidayah. Nikmat di atas. Tapi bila kau mengingkari kufur, maka azabku sangat pedih. Nah, ini cuma branding communication aja, istilahnya ini cuma istilahnya aja, itu terapi syukur. Ucapkan terima kasih dan alhamdulillah kepada semesta dan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, the power of water. Jadi saya pernah baca buku tahun 2007 karangannya Dr. Masaru Emoto, mungkin tadi juga pernah tahu ya, the power of water. Jadi air itu ternyata hidup itu maksudnya menangkap pesan. Jadi air itu, Dr. Masaru Emoto, peneliti Jepang itu mengambil sampel dari berbagai macam sungai, Venesia, sungai Mississippi, Nil, termasuk Zam-Zam. Ketika kemudian didinginkan pada minus 25 derajat Celcius, kristalnya diambil lalu kemudian di mikroskop dengan zoom yang sangat tinggi, sehingga molekulnya air, yaitu berupa heksagonal, itu terbentuk dengan sangat indah. Sedangkan air yang kotor itu molekulnya hancur, tajam-tajam, tak beraturan. Nah, kemudian dia ngambil contoh air sembarang, lalu kemudian dia tempelkan kertas, dia tuliskan kata-kata positif, bahagia, senang, gembira, sukacita, dan seterusnya. Kemudian didinginkan, diambil lagi sampai minus 25, kemudian diambil lagi kristalnya, itu jadi bagus ketika di mikroskop. Dan 70% tubuh kita manusia itu terdiri dari air. Oleh karenanya ketika kita mendapatkan pujian, oh Masya Allah, masih awet muda, wajahnya bercahaya dan sebagainya, kita gembira. Tapi ketika kita misalnya disambut dengan kok kamu semakin kusut, kok kamu semakin dan sebagainya, itu kita juga cemas. Itu membawa, pesan itu membawa. Nah, sehingga kemudian akhirnya air itu saya tempelkan kata-kata yang positif sama guru. Misalnya, cash 1 miliar, bismillah, biar ini bisa. Cash bismillah, ya Allah, dengan kuasa Allah, sholawat ala Nabi, tempelkan.
Kalau menurut yang di YouTube itu ya, saya lihat itu. Jadi dia, kenapa kok Anda harus punya satu miliar? Karena saya harus menafkahi anak istri, dan ini adalah hamba-hambamu ya Allah. Engkau titipkan kepada hamba, maka saya perluasi lah. Saya seperti itu. Kemudian untuk ngurusi hak paten itu perlu biaya ya sekian. Terus kemudian ini itu pokoknya ditulis, diomongkan. Kemudian dari air jadi siapkan 2 gelas bening, yang satu tempelan yang positif, yang satu yang buat kita curhati. Nah dari situ kemudian air dipindahkan ke sini. Tutup, tinggalkan 2 jam katanya gitu. Nah saya praktekkan tapi lebih 2 jam. Saya taruh, saya tutup, dan sudah saya biarkan terus. Dan itu sudah dibuktikan oleh beberapa guru saya. Pakai nasinya sama ada 3 tempat, yang satu kata positif, yang satu negatif, yang satu kosongan. 1 minggu kemudian, ketika dibuka, yang kata positif ini jadinya baunya kayak tape. Nah yang kata-kata negatif itu baunya nggak enak. Sedangkan yang dibiarkan itu lebih busuk. Jadi artinya apa? Manusia ketika nggak direken, dia akan hancur, dia akan rapuh. Sama seperti ikan ketika dari laut kemudian dimasukkan ke dalam suatu bak, ketika nggak ada tantangan sampai ke dermaga banyak ikan yang mati. Tapi kemudian ketika dicemplungin ikan hiu, ternyata banyak hidup. Kenapa? Karena dikejar oleh hiu, sehingga dia berat terus survive. Sehingga big way untuk survive-nya itu tinggi. Tapi ketika nggak ada tantangan, ketika hidup ini monoton, akhirnya dia terbunuh oleh pikirannya sendiri, mindsetnya sendiri, akhirnya dia mati-mati sendiri. Itu mungkin analogi dari nasi yang pada ketiga tadi yang nggak dikasih apa-apa. Nah, jadi coba bapak-bapak bisa praktekkan, yaitu terapi syukur atau the power of water. Karena nanti doa-doa yang ada dalam air ini masuk ke dalam tubuh kita, dan itu akan mempengaruhi jiwa, lisan, mata, dan terus ada indera yang nanti akan menarik kekuatan semesta dengan izin Allah. Nah, terapi syukur tadi seperti saya lupa, itu khususnya ketika mengantuk, kan di situ ada gelombang theta yang itu mensinkronkan antara frekuensi apa alam semesta dengan frekuensi kita. Jadi ketika kita berupa ruh itu seringkali kita lintas zaman. Karena kita ada jasad, ruh kita tertangkap di jasad kita. Kemudian itu tadi salah satunya loa, yaitu kerja beruntung ya. Kerja beruntung. Yang jelas tetap ini hanya sunnah. Jadi tetap menggunakan skala prioritas, yaitu yang pertama yang wajib dulu, yaitu menjaga sholat 5 waktu di masjid, khususnya subuh. Yang wajib dulu, baru kemudian sunnahnya itu juga ada yang prioritas, ada sunnah mu'akkad, ada ghairu mu'akkad. Kemudian ada mubah, makruh, baru haram. Jadi tetap pakai menggunakan skala prioritas. Jadi tadi kerja beruntung. Kemudian untuk kerja cerdasnya, ini tadi saya lihat sudah ada 13 digital roadmap. Ini saya masih belum utak-atik, belum menganalisa lebih dalam, karena saya mirip-mirip dengan materi KPB yang kemarin sempat kita uraikan itu, mirip-mirip, cuman versinya agak berbeda sedikit. Nah, karena otak saya sudah terpatren dengan, jadi ketika ada ini, oh ini materi ini materi ini, oh ini materi ini, itu berarti materinya ini, gitu. Nah ini saya sudah hafal di materi KPB 14 materi itu, purpose of life, fundamental business, body value business, execution, target market, nilai tambah, responder order, distribution, branding activation, marketing communication, sales optimization, reputation, number of session, reference. Jadi ada 14. Saya sudah hafal. Nah, sedangkan yang 13 tadi saya masih belum hafal. Nah, nanti tinggal dikombinasikan saja. Itu bagian dari kerja cerdas, dan masya Allah, Mas Zainal, Coach Rofik ini punya modul-modul materi-materi yang luar biasa ya. Artinya saya sebagai orang awam pun juga ini materi mahal, ini materi expert. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan, datangkan dengan kondisi yang seperti ini. Jadi waktu dulu itu banyak kerja beruntungnya, nah sekarang ini alhamdulillah dapat yang logik, ilmiah, dan ini masuk akal. Jadi Anda menjelaskan itu. Dulu banyak kerja beruntungnya, jadi nggak laptop langsung. Ya, itu kerja cerdasnya. Nah, tinggal yang ketiga, yaitu terakhir, kerja keras, yaitu tinggal konsisten, istiqomah, apresiasi,
saling menyemangati. Terus intinya cuma itu aja sih. Dan itu dibutuhkan leadership yang kuat, dibutuhkan karakter, kata izinan budal. Selamat datang, berdiri, monggo. Ini kalau saya melihat keluarga ya, bahwa anak istri itu yang saya pribadi sebetulnya iri ya, iri, insya Allah. Saya sangat haru ketika melihat ada keluarga membawa anak istri. Ini namanya rekreasi religi, rekreasi edukasi. Jadi rekreasi itu tidak selalu ngajarnya itu di mall, yang glamor-glamor, tidak begitu. Jadi rekreasi bisa di mana saja. Bisa di pinggir jalan, pinggir sawah, pinggir kusem, di musola, di tempat-tempat wisata, bahkan di mall pun tidak ada masalah. Karena saya selalu menekankan, kalau karaktermu bagus, apapun yang kamu pegang jadi emas. Jadi karakter itu fundamental. Bahkan kamu pegang racun pun jadi obat. Kamu ketemu orang jahat pun, orang jahatnya insya Allah dengan izin Allah jadi baik. Karena karakternya memang sudah bagus. Tangan emas, tangan dingin, tangan midas, apapun yang sentuh jadi dingin, jadi adem, jadi bergairah, jadi emas. Nah, kebanyakan orang hanya fokus pada permennya, pada hadiahnya, pada hasil akhirnya, nggak melihat prosesnya. Dan ini yang memang penuh tempaan. Jadi wadah ini harus ditempa. Jadi ketika wadahnya besar, saya kemudian menambahkan kalau hanya besar kan berbesar kapasitas besar. Ya, kalau jangan sampai kayak balon ditiup gelembung besar, tapi gopok pada saat tertentu dia pecah. Jadi di samping perbesar kapasitas, volumenya materialnya harus kokoh. Nah, membentuk material kokoh ini harus ISK. Ya, harus ikhlas, sabar dan konsisten. Dan seringkali itu melalui tempaan-tempaan. Jadi ibarat besi itu ditempa itu bakar dulu. Tempat sampai jadi biji besi yang murni, sampai menjadi karakter yang ya sabar itu bukan ujian-ujian. Baik, sementara begitu dulu teman-teman, mohon maaf ya bila mungkin penyampaiannya kurang begitu terstruktur, tapi yang jelas saya ingin menyampaikan pesan, yaitu ada dua ini kita kombinasikan, yaitu dari ambil sanatnya adalah 3 karakter spesies. Tapi karena ini bukan komunitas spesies, jadi cukup 3 karakter saja. Yaitu yang pertama adalah leadership, kepemimpinan, jadi harus ada amirnya, harus ada pemimpinnya. Yang kedua, entrepreneurship, intinya ini mandiri, berdaulat, di situ aja. Mau dimanapun berada, intinya bermandiri dan berdaulat. Intinya itu, pokoknya itu. Yang ketiga, karakter kita sebagai hamba Allah, yaitu sebagai muslim dan mukmin. Kemudian dikombinasikan dengan ini, natural sudah. Berapapun yang hadir, 2, 3, 4, 5, bawa anak kecil, sudah itulah apa adanya, natural, organik. Yang kedua, otentik, punya ciri khas sendiri. Tidak follower-followeran, tidak ikut-ikutan, tapi punya ciri khas sendiri, punya jati diri sendiri, otentik, dan tetap tangguh, kokoh, konsisten. Nah ini, saya baru menemukan ini keren, kita kombinasikan. Itu maksudnya. Ya kan kita lagi mencari pola yang terbaik. Branding communication-nya memang digital marketing, tapi nggak hanya digital marketing saja, karena harus kapal, terintegrasi. Main bola pun nggak hanya sedang tendang bola, tapi sampai pelatih bicara punya visi, punya perjuangan, jadi ujung-ujungnya untuk kapal, terintegrasi, nggak bisa sendirian. Karena itu berbicara karakter, disiplin, konsistenan, ya ujung-ujungnya bicara leadership, mandiri, berdaulat, dan karakter sebagai seorang hamba Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beretika, berakhlak, berbudi pekerti, walaupun beda agama, tetap bahasa universal, yaitu berbudi pekerti, baik, toleransi, itu kan diterima. Seperti itu. Bismillah, ya. Jadi apa namanya? Ini ditekankan untuk kita ulang-ulangi terus.
kita ulang-ulangi terus karena ini pasti masih di otak kita atau the power of thinking. Kita ulang terus the power of repetition sampai kemudian jadi the power of feeling, dan yang the best adalah the power of motivation. Kalau the power of thinking itu baru aku dapat apa? Aku itu apa? Kalau the power of feeling itu dia merasakan, oh masya Allah begini manfaatnya ya, masih keren. Kalau the power of motivation dia memperjuangkan, berangkat nak sekolah, dia bapak yang berpanas-panas nyangkul di sawah, berangkat nak, biar kepala dari kaki dari kepala, fine, tidak masalah. Para sahabat sampai istilahnya lebih memilih akhirat ketika dia mendapatkan anugerah dunia, rezeki, khawatir nanti jatahnya di akhirat dia nggak dapat, dia menangis. Para sahabat ketika kemudian sakit itu dia bergembira, karena apa? Dosa-dosanya berguguran, rahmat Allah dekat. Itu sudah levelnya the power of motivation, istilahnya bahasa-bahasa kekinian. Artinya sudah makrifat kepada Allah itu sudah tertinggi. Sedangkan kita mungkin masih di level the power of thinking sampai the power of feeling. Jadi ini hanya mengingatkan lagi teman-teman ya. Dan nanti insya Allah next mungkin kita bisa, saya yakin Pak Hadi juga punya ilmu yang banyak, Pak Izan juga begitu, Mas Hadi juga begitu. Mungkin akan tampil ya untuk sharing-sharing. Jadi di sini hanya sharing-sharing saja, diskusi saja sampai kita menemukan pola yang the best. Intinya kita bertumbuh selama 3 bulan ini. Salah satu indikator sederhananya itu nanti pencelengan yang di rekeningnya Anizar itu nanti ketika bertumbuh itu berarti, dan biarkan aja natural, jangan dipaksakan. Itu menjadi indikator kami, yaitulah sebab kalau mamanya Anda lebih-lebih itu pasti akan mengalir karena mengalami titik jenuh. Ketika nggak mengalir berarti kurang atau mungkin pas-pasan. Natural biarkan saja, itu akan menjadi salah satu evaluasi kami. Gitu, betul takdir Bang Zain? Sehingga cukup sekian. Terima kasih. Jazakallahu khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.